sampai mengubah cara membacanya seperti sa menjadi sya, maka nanti akan berubah maknanya dan ini akan masuk ke dalam lahn jali atau kesalahan yang fatal yang berubah makna. Dan kalau kita misalnya sengaja ketika mengucapkannya itu, maka kita akan berdosa. Nah, jadi kita langsung mulai di murojaah ya Bapak. Di murojaah ini insyaallah kita akan murojaah lebih khususnya di bagian lisan ya, atau di bagian lidah, karena lidah kita ini sudah selesai. Jadi coba anak ini ya, anak panggil satu-satu ya Bapak dan sebutkan dan dijawab pertanyaannya. Nah, baik, kita mulai dari Pak Samsir. Wis, Samsir mulu. Mumpung masuk, Pak. Ya, Pak Samsir, coba di mana tempat keluarnya huruf dal? Huruf dal. Dan itu kalau saya di atas ya. Di atas. Di atasnya itu di mana? Depannya. Ada luas. Di atasnya ada di bagian langit, di bagian gigi, atau di bagian gigi di langit-langit. Nah, coba diucapkan ada. Ada. Nah, itu di mana? Posisi lidahnya di mana? Ya itu kita ya masih ya kemudian. Ya. Jadi ketika mengucapkannya, ketika kita ingin tahu, ya kita ingin tahu di mana sebuah makhraj itu disukunkan huruf itu ya. Misalnya ada itu disukunkan, misalnya. Nah, di situ kita kerasa di mana tempat keluarnya. Kalau misalnya keluarnya benar ya. Kalau misalnya keluarnya keliru, maka dia akan salah ya ketika bacanya. Yang agak depan dikit itu, agak tengah sama dikit. Ada. Di langit, Ya. di gusi, Agak depan. Belakang gusi ya. di belakang gusi. Ya, ada. Jadi untuk huruf dal, coba mungkin ada yang bisa bantu di mana huruf dal, Bapak? Pangkal gigi, di pangkal gigi yaitu di tempat tumbuhnya gigi ya, di tempat tumbuhnya gigi lidah ini, di tempat tumbuhnya gigi ya. Di pangkal gigi ya, pangkal gigi atas. Jadi jangan sampai di gusi. Kalau di gusi ini adalah makhrajnya huruf nun ya, nun. Ya kalau misalnya kita sukunkan, dia nanti akan tebal. Ada. Nah itu kalau misalnya di gusi. Tapi kalau misalnya kita taruh di pangkal gigi, itu suaranya akan lebih tipis ya. Ada. Baik, selanjutnya kita coba lagi di Pak Kafid. Nah, Pak Kafid, di manakah tempat keluarnya huruf za? Zal. 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 Nah, zal. Di apa ya? Di langit-langit jadi zal. Di langit-langit. Jadi ujung lidah ke Iya. Zal. Nah, di langit atas. di gusi, Bukan di atas. di gigi. Di atasnya. Zal. Da. Di atasnya gigi. Di Zal. atasnya gigi. Iya. Da. Nah, di atasnya gigi. Coba siapa yang bisa bantu di huruf dal ini di mana? Ujung dal di ujung gigi ya. Di ujung gigi, jadi harus keluar sedikit. Da. Sama seperti huruf do ya. Da, do. Berbeda di sifatnya aja. Da sama do. Nah, jadi masih coba lagi ya. Harus coba lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi di Pak Rian. Kalian di manakah ke tempat keluarnya huruf sya? Shin ya, shin atau sya. Di mana kalian? Di tengah-tengah apa? Tengah lidah ketemu ya, tengah lidah naik ya, tengah lidah naik sya tanpa nempel. Kemudian ya
terakhir mungkin ya. Kita ke Pak Hamid. Di manakah tempat keluarnya huruf sa? Tadi shin, sekarang sa. Shin maksudnya. Ujung lidah agak ke belakang, ketemu langit-langit bagian depan atau dekat gusi. Dekat gusi. Jadi ujung lidah ketemu gusi atas bawah. Gusi atas. Sa atau sa? Sa biasa. Sin bukan ta, tapi sa. Gigi atau gusi ketemu dengan lidah bagian depan agak belakang sedikit. Depan atas, depan bawah. Depan atas. Sa. Coba as. Lidahnya naik ke? Naik. As. Lidahnya naik. Lidahnya turun. Iya, di bawah. Jadi ujung lidah nggak naik sama sekali. Tetap di bawah ya. Jadi di gigi, di bawah. As ya, as. Jadi nggak ada yang naik di huruf sa. Nah, jadi ini harus dimurojaah lagi ya, Bapak, karena ini penting di makhraj ini. Ini Pak Ustadz, maaf ya. Kayaknya masih banyak yang bingung. Jadi kalau jangan sa atau apa, jadi sin, shot. Jadi orang tuh tahu gitu. Kalau bilang sa bingung orang. Sama ya, sa ta. Jadi shot, sin, shin gitu. Jadi orang tuh tahu. Kalau bilang sa gitu bingung. Iya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita makin kata asalnya ya, sin. Iya, gitu. Shin. Nah, jadi yang kita harus perhatikan bahwa Pak, ketika makharijul huruf ini adalah sebenarnya di bagian-bagian lidahnya dulu. Yang pertama harus kita tahu bagian lidahnya. Nah, di bagian lidah ini kan sudah dijelaskan kemarin ada 4 ya. Ada bagian belakang atau pangkal lidah paling belakang, kemudian ada bagian pinggir kiri kanan, kemudian ada bagian depan, ada bagian tengah lidah. Nah, kemudian ada ujung lidah. Nah, ini ada 4 tempat di lidah. Kemudian kita harus tahu di mana tempat keluarnya atau tempat bersandarnya lidah ini. Misalnya tadi di huruf sin ya, huruf sin, lidah ini nggak naik sama sekali ya, sin. Nah, sin lidah berfiguran, jadi posisinya nempel ke gigi bawah ya, gigi bawah. Sin. Kalau misal dinaikkan berbeda suaranya. Sa ya. Kalau ujung lidah jadi naikkan. Dan kalau misalnya huruf ta juga, huruf ta itu di ujung gigi ya, di ujung gigi. Ta. Di ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas bertemu dengan ujung lidah. Nah, jadi ini di lidah ini yang sebenarnya yang paling PR ya Bapak-bapak. Karena paling banyak ya, dan juga agak susah. Berbeda dengan misalnya syafatain yang sudah sering kita praktikkan mungkin di huruf fa atau di huruf ba, mim, waw itu gampang pengucapannya ya. Tetapi kalau misalnya di huruf-huruf lidah, nah ini yang harus lebih di ekstra lagi di murojaahnya. Maka nanti akan Anda tanya terus mungkin ya di bagian lidah ini. Terutama tadi seperti misalnya huruf dal. Huruf dal itu posisinya jangan sampai dia di tempat nun. Di tempat nun yaitu di atas ya, di gusi. Da. Tetapi di tempat tumbuhnya gigi. Gigi baru tumbuh. Jadi di atas nanti nempelnya itu kerasa gusi, kerasa gigi juga. Da. Di tempat tumbuhnya gigi ya, atau pangkal gigi seri atas. Nah, jadi untuk makharijul huruf harap dimurojaah kembali ya Bapak-bapak. Dan insya Allah kita akan masuk ke sifat huruf. Nah, sifat huruf ini lebih ke istilah ya Bapak-bapak. Kalau misalnya makharijul huruf ini, makharijul huruf yang sebelumnya itu kita mengetahui tempat-tempat bersandarnya huruf. Nah, kalau misalnya sifat huruf adalah karakter sebuah huruf ya, karakter sebuah huruf. Nah, kalau kita misalnya lihat sifat huruf ini, seperti misalnya kita contohkan adalah sifat manusia. Nah, sifat manusia ini ada macam-macam, sesuatu yang disandarkan kepada manusia.
Misalnya sifat seseorang, ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang bakhil, dan semacam-macamnya, ada banyak. Nah, kalau sifat huruf ini dia disandarkan kepada huruf. Jadi huruf ini memiliki sifat apa atau karakternya apa. Dan kenapa kita mempelajari sifat huruf selain kita udah mempelajari makhorijul huruf? Jadi nggak cukup dengan makhorijul huruf aja ya Bapak. Nggak cukup dengan tempat keluarnya huruf. Karena di tempat keluarnya huruf ini ada yang tempatnya sama, tetapi kenapa pengucapannya berbeda? Misalnya di huruf Zo ya, di huruf Zo. Di huruf Zo itu sama pengucapannya atau tempat keluarnya sama huruf Za sama Zo. Nah, kemudian juga kita kasih contoh misalnya di huruf Sa itu tempat keluarnya sama di tempat huruf So ya, Sa dan So. Nah, ini yang membedakan adalah sifat hurufnya ya, sifat sebuah hurufnya. Kenapa tempatnya sama tapi dibacanya yang satu as, yang satu lagi dibaca tebel, als ya, als. Nah, itu yang membedakan adalah sifatnya. Jadi salah satu faidah ketika kita mempelajari sifat huruf adalah kita bisa membedakan makhraj yang sama atau tempat keluar yang sama dari sebuah huruf. Jadi itu yang membedakan di sebuah sifatnya. Kemudian sifat huruf ini juga memperindah suatu bacaan ya Bapak. Jadi bacaan kita akan semakin indah kalau huruf-hurufnya sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya Bapak. Sifat huruf dibagi menjadi dua ya sebenarnya. Jadi sifat huruf ini ada sifat huruf asli atau lazim ya. Sifat huruf yang dia ini melekat di huruf tersebut. Dan yang kedua adalah sifat huruf aridoh ya, sifat aridoh, yaitu sifat yang nggak melekat di dalam huruf tersebut. Kenapa dibilang satu melekat dan satu dibilang nggak melekat di huruf tersebut? Karena yang satu ini sifatnya emang dari huruf tersebut. Misalnya di huruf sa ini ada yang nanti namanya sifat hamas ya, hamas atau keluar angin di huruf sa. Akan tetapi nanti ada sifat yang tidak melekat bukan gara-gara huruf tersebut. Misalnya seperti ikhfa, yaitu dengung. Kemudian ada macam-macam ya di sini. Ada ikhfa, habis itu iqlab. Nah, ini adalah sifat-sifat yang terpisah dari huruf tersebut, bukan dari, yaitu sifat tambahan ya, sifat tambahan yang bukan berasal dari huruf tersebut. Nah, jadi kita akan mulai untuk sifat ya. Untuk sifat ini kita memulai dari sifat lazim dulu atau sifat yang asli. Nah, jadi ini lebih ke istilah ya Bapak. Kita juga harus menghafal ya sebenarnya sifat-sifat ini dan huruf-hurufnya. Nah, ini huruf-hurufnya agak PR ya Bapak. Di huruf-huruf sifat di sifat huruf. Nah, jadi Ana akan tulis di sini ya untuk sifat-sifat huruf. Kita masuk di sifat. Jadi sifat huruf ini, Bapak, kita mulai dari sifat lazim atau sifat asli ya. Nah, sifat huruf ini di sifat asli terbagi menjadi dua, yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan ya. Nah, kita mulai dari sifat yang memiliki lawan. Jadi sebuah huruf itu, Bapak, sebuah huruf nanti di sifat ini dia ada 5. Ada 5 yang memiliki lawan. Jadi kalau misalnya enggak A, ya B. Misalnya ada pasangan A dan B. Nah, kalau misalnya si huruf tersebut udah masuk ke A, berarti huruf yang lainnya di B. Begitu juga kalau misalnya huruf ini masuk ke B, berarti nggak ada di A. Nah, jadi ini saling berpasang-pasangan ya, Bapak. Makanya di sifat huruf ini nanti ada satu huruf memiliki 5 sifat ya. Nah, sifatnya itu ada banyak. Jadi harus dihafal. Nanti ada singkatan-singkatannya, nama-nama singkatannya di sini. Kita mulai dari sifat yang memiliki lawan ya, sifat yang memiliki lawan dan dimulai dari al-hamsu. Al-hamsu. Al-hamas. Nah, lawannya adalah al-jahru.
Jadi di huruf hamas ini kita lihat di pengertian di buku ya, Bapak, karena kita pakai buku metode Imam Syafi'i. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Nah, ini pengertian agak sulit ya Bapak. Jadi pengertian yang mudah adalah jaryanun nafas inda nutqi harfi. Nah, itu dalam bahasa Arabnya, yaitu nafas ini mengalir ketika mengucapkan huruf tersebut. Nah, kita udah tahu hamas ini adalah nafas ini mengalir ya ketika mengucapkan hurufnya. Nah, kebalikannya al-jahru. Nah, tadi sudah kita ketahui kalau al-hamas ini mengalir. Nah, kebalikannya sekarang lawannya al-jahru. Jadi nafas ini nggak mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf al-jahru ya, atau huruf-huruf yang jelas, jahar. Nah, jadi kita bisa singkat di hamas ini ada hurufnya disingkat menjadi fahathahu syakhsun sakat. Nah, fahathahu syakhsun sakat ya. Terus juga di sini dari al-hamas fahathahu syakhsun sakatan. sakat ya, atau sakata. Jadi ini kita harus hafal fahathahu syakhsun sakat adalah huruf-huruf hamas. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau nafas ini keluar atau mengalir ketika mengucapkan huruf ini? Yang pertama, misalnya kita sukunkan di huruf fa, fahathahu syakhsun sakat, kita sukunkan huruf fa, af. Nah, ini adalah nafas mengalir, af, af. Nah, selanjutnya di huruf ha ya, hatibis. Hatibis ketika kita sukunkan maka dia mengalir nafas ya. Kalau misalnya nafasnya belum mengalir berarti masih keliru ketika bacanya. Ah. Nah, ini keluar nafas. Ah. Kemudian kita lihat dari huruf ta ya, ta. Ta ketika kita sukunkan at. Nah, ini keluar angin dari sini. At. Selanjutnya di huruf ha tebal, ketika kita sukunkan keluar dari sini. Ya. Kemudian kita lihat lagi di huruf shin, yaitu shin, kita sukunkan ash. Selanjutnya di huruf kha, ketika kita sukunkan syakhsun, di huruf kha, akh. Kemudian di huruf so, kita sukunkan as. Nah, ini keluar suara juga. As. Nah, selanjutnya kita coba di huruf sin ya, sin, as. Kemudian di huruf k, kita sukunkan ak. Terakhir kita coba di huruf ta, yaitu kita sukunkan at ya, at. Jadi ini huruf-huruf dari huruf-huruf hamas ya, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini hurufnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 huruf. Ada 10 huruf di huruf hamas. Nah, sekarang kita coba di huruf yang lain selain huruf ini. Selain huruf ini misalnya kita ketemu sama huruf nun. Nun kita sukunkan an. Nah, ini gak keluar angin ya ketika kita ucapkan an. Nah, terus huruf bo, au. Nah, kita coba lagi di huruf yang lainnya, misalnya di huruf lam, al. Nah, huruf-huruf ini selain dari huruf yang tadi kita sudah jelaskan, fahathahu syakhsun sakat, itu adalah huruf-huruf jahar ya. Huruf jahar, yaitu huruf yang jelas, nafas tidak mengalir ketika kita mengucapkannya. Jadi kita coba hafalkan dulu ya Bapak-bapak, di huruf-huruf hamas atau huruf-huruf yang ketika dibacanya ini keluar nafas.
Nah, jadi kita coba silakan diikuti setelah Anda membaca ya. Anda akan mengulang sekitar 3 kali dan kemudian nanti akan Anda coba pilih secara acak untuk membaca tanpa melihat ya, Bapak. Silakan diikuti setelah Anda membaca. Kalau yang belum ini silakan dilihat juga bukunya. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi kita praktikkan di taknya ini kita sukunkan, keluar sedikit angin ya. Dan makhrajnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia di tempat tumbuhnya gigi ya untuk huruf ta. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Sekali lagi. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Baik, siapa yang sudah hafal? Bapak-bapak? Ada yang sudah hafal? Silakan angkat tangannya sebelum Anda tunjuk ya kalau belum ada. Ada yang sudah hafal? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu. Nah, silakan. Fahat. Ya. Dibaca aja nggak apa-apa. Syakhsun. Ya. Iya. Tinggal nanti dipraktikkan lagi aja ya. Ada yang lagi sudah hafal? Kalau Bapak, nah ini harus dihafal ya. Silakan Pak Budi. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, alhamdulillah udah ada yang hafal ya. Jadi ini harus dihafalkan ya Bapak agar kita tahu huruf-huruf yang keluar angin ketika kita membacanya, yaitu di huruf-huruf hamas ya Bapak. Dan ketika kita membaca huruf-huruf ini, jangan berlebihan ketika kita membaca atau mengeluarkan anginnya ya Bapak. Misalnya tadi di huruf fa. Di huruf fa ketika kita sukun, misalnya af. Nah, itu banyak banget ya. Biasa aja af. Yang biasanya yang paling banyak itu di huruf kaf ya. Karena orangnya tahu ini tempat keluar angin, maka dibanyakin anginnya. Nah, ini keliru ya. Jadi yang banyak-banyak juga cukup sekedarnya aja, sekadarnya ya. Misalnya ka. Jangan berlebihan ka, ki, ku. Nah, itu berlebihan ya. Jadi sedikit aja. Ka, ki, ku. Dan kalau sukun ak. Nah, tipis kayak ada loncatan. Ak. Jangan sampai membacanya terlalu banyak anginnya ya. Ak. Nah, ini jadi untuk hamas atau huruf yang mengeluarkan angin ketika membacanya. Nah, ini nanti dipraktikkan ya Bapak ketika membaca Al-Quran nanti, mungkin di akhir. Ketika menemukan huruf-huruf ini, ketika dia sukun misalnya atau ketika dia berharokat, maka kasih angin sedikit ya. Sa, ka, ta, sya, kho, so, fa, ha, ha. Nah, ini ada angin ya. Jadi angin mengalir ketika membacanya. Selain itu, diingat-ingat lawannya. Pasangannya diingat ya, pasangannya hamas lawannya jahar ya. Hamas lawannya jahar atau jelas kalau dalam bahasa Indonesianya. Jelas ya, yaitu enggak keluar nafas ketika mengucapkan huruf-huruf selain huruf ini. Kemudian kita masuk ke sifat berikutnya, di sifat kedua di sini yaitu syiddah ya. Syiddah lawannya adalah rokhawah ya. Syiddah lawannya rokhawah. Nah, kalau misalnya tadi kita jelaskan di hamas dan jahar ini tentang angin ya. Jadi kalau misalnya hamas ini keluar angin, kalau misalnya jahar itu nggak keluar angin. Nah, kalau selanjutnya yaitu syiddah dan rokhawah ini bukan berkaitan tentang angin ya, Bapak, tapi tentang suara. Nah, kalau misalnya syiddah itu suara tertahan ya. Suara tertahan ketika diucapkan, yaitu inhibas saut inda nutqi.
Jadi suara ini seperti tertahan, bukan angin ya, bukan angin tertahan, tetapi suara yang tertahan. Ketika mengucapkannya, kalau di sini akibat tertutupnya makhraj ya, makhraj ini tertutup. Nah, coba kita lihat di sini huruf-huruf syiddah ada 8 jumlahnya. Nah, di sini disingkat, ada singkatan-singkatan ya bahwa di sini nanti akan banyak singkatan-singkatan seperti hamas tadi fahat tahu syakhsun sakat. Nah, selainnya itu huruf jahar. Nah, sekarang di syiddah ini ada singkatan lagi, tulisannya adalah ajid, qotin, bakat ya, ajid, qotin, bakat. Nah, kenapa? Kita coba. Kita di huruf A pertama ya, huruf A. Huruf A ini ketika dia sukun, ketika dia berharokat mati, kita coba A. Nah, ini seperti ada yang tertahan ketika kita mengucapkan yang ketika sukun. Suara ini ada yang tertahan. Terus kemudian kita coba di selanjutnya di huruf Ja ya. Huruf Ja ketika sukun aj. Nah, ini ada yang tertahan. Aj. Suara ini ada yang tertahan. Begitu juga dal ad. Nah, ini ada yang tertahan. Di huruf qaf aqo. Nah, ada yang tertahan. Di huruf to ato. Kemudian di huruf ba ab. Nah, suara ini tertahan. Nah, selanjutnya di huruf kaf. Nah, huruf kaf ini termasuk huruf hamas ya. Huruf hamas dan dia termasuk huruf yang syiddah, yaitu suaranya juga tertahan ketika dia sukun. Misalnya kita kasih contoh di sukun ak. Nah, ini yang kita suaranya tertahan, kemudian ada angin keluar sedikit ya, ak. Nah, selanjutnya yang terakhir di huruf ta ya, ta juga termasuk di huruf hamas. Nah, at. Nah, suara ini tertahan, suara ya tertahan, bukan angin yang tertahan. Kalau angin yang tertahan itu namanya bijahar ya. Kemudian selanjutnya terus di sini yaitu asyiddah. Nah, ini yang membedakan ya, Bapak-bapak. Syiddah lawannya adalah rokhawah ya, rokhawah. Rokhawatun. Nah, tadi kita udah mengetahui huruf-huruf syiddah ya. Di huruf syiddah kita udah mengetahui yaitu ajid, qotin, bakat. Nah, lawannya adalah huruf rokhawah. Nah, huruf rokhawah ini selain dari huruf huruf syiddah. Nah, tetapi sebelum kita membahas rokhawah, di antara dua lawan ini syiddah dan rokhawah, yang satu suaranya ini tertahan di syiddah, kalau rokhawah suaranya mengalir. Nah, di tengah-tengahnya ada di sini Bapak ya. Di sini di tengah-tengahnya namanya tawassut atau bainiyah. Bainiyah ya. Bainiyah. Nah, bainiyah. Jadi bainiyah ini di antara keduanya. Jadi suara ini enggak tertahan, tetapi suara juga enggak mengalir ya ketika mengucapkannya. Jadi di antara keduanya. Di pertengahan tawassut. Nah, kita lihat di bagian akhirnya di bainiyah atau tawassut adalah mengalir sedikitnya aliran suara di makhraj huruf, dan dia adalah antara rokhawah dan syiddah ya. Jadi nggak tertahan tetapi juga nggak mengalir. Jadi sedikit aja mengalirnya. Di sini dicontohkan atau disingkat menjadi lin rumar. Nah, lin rumar. Nah, sekarang kita hafalkan dulu di huruf-huruf syiddah ya Bapak-bapak. Di huruf syiddah ini kita hafalkan, anak akan baca ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Nah, ini kalau sebenarnya dimasukkan ke tajwid ini masuknya ke qotin ya, qotin. Tapi ini nggak apa-apa, kita baca tanwin aja. Ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Perhatikan setelah ko ini, setelah kof itu huruf to ya, bukan huruf ta, huruf to. Ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Coba sekarang kita lihat di huruf syiddah ini ada yang sudah hafal Bapak-bapak?
Ajidatin bakat. Ajidatin bakat. Siapa yang sudah hafal? Silakan. Ajidatin bakat. Nah, masya Allah. Tafadhol, kayaknya tadi mau ngangkat tangan. Oh, iya. Aji dan kotin bakat. Nah, bagus ya. Kayaknya mudah ya jadi kotin bakat daripada fahad tahu syahsun sakat tadi ya. Fahad tahu syahsun sakat nggak langsung pada hafal. Tapi ya, jadi kotin bakat pada hafal, masya Allah. Lebih cepat ya. Nah, jadi diingat-ingat aji dan kotin bakat ini adalah huruf syiddah. Kemudian selanjutnya kita coba di bainiyah ya, yaitu di pertengahan. Tidak tertahan suaranya dan tidak terlalu mengalir juga ya. Nah, kita coba di sini lin Umar. Coba lagi lin Umar. Sekali lagi lin Umar. Nah, siapa yang sudah hafal lin Umar? Insyaallah gampang ini bukan lin Umar. Siapa yang sudah hafal? Bapak. Iya, siapa yang sudah hafal? Wah, iya, masya Allah sudah hafal. Satu lagi. Iya, silakan Pak. Lin Umar. Nah, insya Allah gampang ya. Nah, jadi Bapak-bapak, kita lihat lagi di ajidatin bakat itu adalah huruf syiddah. Kemudian selanjutnya bainiyah atau tawassut di pertengahan lin Umar. Kemudian yang terakhir yaitu rokhawah. Nafas ini, bukan nafas ya, suara ini mengalir ketika mengucapkannya, yaitu di selain huruf-huruf tadi, di selain huruf ajidatin bakat dan selain huruf lin Umar. Nah, ini masuknya ke rokhawah ya. Coba kita lihat di sini seperti tadi. Untuk huruf lam itu ketika kita sebutkan dia mengalirnya gampang ya, suara al, tetapi tidak terlalu lepas. An, nun juga. Kemudian ain, au, a ya. Kemudian mim, am, kemudian ro, al ya, al. Nah, kemudian di selain huruf ini kita lihat sepertinya ada huruf go belum disebutkan ya. Di sini huruf go belum disebutkan, maka dia masuknya ke huruf rokhawah ya Bapak-bapak. Jadi suara ini mengalir ketika mengucapkan huruf go. Kemudian huruf kho juga belum disebutkan di sini ya, maka dia masuknya ke rokhawah. Kemudian kita lihat lagi di huruf za juga nggak ada ya, dal, maka dia masuknya ke huruf rokhawah. Suara ini mengalir ya dengan mudah. Jadi kita contohkan di sini misalnya di huruf kaf ya. Kita sudah ngambil dua materi di sini yaitu hamas dan syiddah dan lawan-lawannya. Kita contohkan di huruf kaf. Di huruf kaf ini, di huruf kaf setelah kita pelajari tadi di hams dan syiddah, kaf ini masuknya ke huruf apa? Sifatnya apa? Hamas ya. Berarti pertama kaf mempunyai sifat hamas ya. Hamsu ya. Hamas ya. Kemudian tadi kita sudah mempelajari syiddah, bainiyah, rokhawah. Nah, kaf ini masuk ke mana? Syiddah. Nah, berarti dia sudah memiliki dua sifat ya. Dua sifat. Nah, dia sudah memiliki dua sifat. Nah, kita pelajari lagi nanti ada tiga sifat lagi ya. Dari sini nih pertama satu di sini, kemudian di sini dua. Ya. Kemudian di ketiga, sifat ketiga. Di sifat ketiga ini ada namanya huruf isti'la ya. Huruf isti'la lawannya huruf istifal ya. Nah, ini biasanya orang-orang sudah mengerti kalau isti'la ya. Nah, isti'la lawannya adalah istifal. Nah, isti'la ini kalau kita lihat di buku, isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal ya, Bapak. Jadi huruf-huruf isti'la ini ketika dibacanya suara ini naik ke langit-langit. Dan di sini dicontohkan ada singkatannya lagi, yaitu khussodotin qil. Nah, ini agak ribet ya sepertinya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kho, ini suara ini naik ke langit-langit. Kho ya, kho.
Nah, begitu juga so. Nah, ada yang mencontohkan, ada yang mengambil contoh lain. Cara mengucapkan huruf isti'la adalah dengan menaikkan pangkal lisan ya, atau pangkal lidah. Nah, tapi ini maksudnya ke sifat ya, bukan makhraj. Karena kalau makhraj itu ditempelkan. Nah, kalau ini ada tempat sandaran ya di makhraj, dia nempel ke bagian langit-langit ya. Tetapi kalau ini enggak, di isti'la ya. Jadi pangkal belakang lidah ini naik ya, agak naik karena pengucapannya tebal. Misalnya ho. Nah, belakang lidah kayak agak naik sedikit karena tebal. Ho. Nah, kemudian kita coba di so. Nah, so juga ada yang mengucapkannya dia ini karena so ini huruf tiduran ya, dia nggak kemana-mana, dia tiduran lidahnya. Nah, ini menekan di gigi bawah, gigi seri bawah, tapi bagian belakang lidahnya dinaikin sedikit agar terdengar tebal ya. So. Nah, ini huruf so. Kemudian huruf bo juga. Huruf bo emang udah tebal ya dari sananya. Bo. Kemudian huruf bo. Kemudian huruf to ya. Nah, ini yang membedakan antara huruf to dan huruf ta. Walaupun tempat keluarnya sama ya. Jadi kalau to itu adalah huruf isti'la tebal, to. Nah, lidahnya tetap di situ, tetapi belakang lidah atau bagian pangkal lidah ya, bagian belakang lidah ini seperti naik sedikit ya. Berbeda sama ta. Kalau ta dari semuanya tiduran menyentuh, nggak ada pergerakan belakang lidah. Tetapi kalau to seperti ada naik ya belakang lidahnya ini. Kemudian huruf o, dan terakhir huruf zo ya. Nah, huruf zo. Nah, selain dari huruf-huruf ini, maka dia masuk ke huruf istifal ya. Selain dari singkatan khusodoktin qil, lawan, maka dia masuk ke lawannya ya. Masuk ke lawannya yaitu istifal. Jadi suara ini tidak naik ketika membacanya. Jadi kita coba dulu di huruf anak baca singkatannya, silahkan diikuti ya Bapak-bapak. Khusodoktin qil. Khusodoktin qil. Ya, agak susah ya. Khusso, coba diikutin Bapak-bapak. Khusso, doktin, qil. Lagi khusso, doktin, qil. Nah, jadi diingat juga tempat keluarnya di mana ya. Lidah ini bersandar di mana? Dari kho ini bagian mana? Kemudian so, lidah turun tapi tebal. Bo. Nah, ini tepi lidah itu menempel di gigi geraham atas. Bo, kiri atau kanan atau keduanya. Bo. Kemudian huruf bo di bagian ini ya, tenggorokan. Kemudian lo, ujung gigi seri atas. Lo. Kemudian Qaf ini di lidah belakang. Kemudian yang terakhir oto ya, atau huruf to ya. Huruf to seperti huruf ta. Nah, maka dari itu kita lihat, balik lagi ke huruf kaf tadi ya Bapak-bapak. Di huruf kaf ini apakah dia masuk ke huruf isti'la? Iya, jadi huruf kaf ini nggak masuk ke huruf isti'la, maka dia masuknya ke huruf apa? Sifatnya istifal ya. Udah 3 sifat di sini ya Bapak-bapak. Ini untuk pembelajaran sifat sebenarnya agak jelimet ya Bapak-bapak. Agak mumet karena kebanyakan di sini adalah istilah ya Bapak. Nah, karena ini untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya, bagaimana cara pengucapannya. Nah, kita sudah mengambil di sini sampai huruf isti'la. Oh, ini ada yang kurang ya Bapak-bapak di sini. Cuma ada 4 di sini ya.
Seharusnya ada satu lagi, yaitu idlaq lawannya ismat ya. Idlaq lawannya ismat. Jadi tanya dulu Bapak, apakah ingin lanjut lagi ke bagian itbaq dan infitah atau ingin baca Quran aja? Lanjut. Iya, udah pusing soalnya ya. Nah, baik, gak apa ya, kita lanjut sedikit lagi. Ada dua sifat lagi yang belum belum dibahas. Yang selanjutnya adalah itbaq ya. Itbaq lawannya adalah infitah. Jadi pasangannya adalah infitah ya. Kita coba di huruf 4. Kita belum hafal ya tadi khusus doktrine itbaq. Lawannya adalah infitah ya. Nah, jadi itbaq lawannya adalah infitah, Bapak. Nah, apa yang dimaksud itbaq? Itbaq di sini dijelaskan adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, yang harus diperhatikan di sini untuk itbaq adalah kalau bahasa istilah lainnya adalah ilsaqu juz'un kabir ila hanaqil a'la. Jadi lidah ini sebagian besar dari lidah dia naik ke langit-langit mulut ya. Nah, jadi ini huruf-huruf itbaq adalah huruf-huruf tebal, yang tebalnya lebih dari huruf isti'la. Tadi ketika kita membaca isti'la, itu kita udah tahu hurufnya tebal. Tetapi di huruf-huruf itbaq ini belum tentu dia masuk huruf isti'la. Atau kebalik ya, huruf isti'la belum tentu masuk huruf itbaq. Seperti contoh di sini ada huruf shad, ada huruf dhad, ada huruf ta, ada huruf dha. Nah, tetapi di sini nggak dimasukin, walaupun mereka sama-sama tebal di isti'la, tapi kha nggak masuk ya. Huruf kha nggak masuk, huruf dha, huruf ghain nggak masuk. Nah, dan huruf qaf nggak masuk ya. Jadi yang masuk cuma huruf sa, dha, sama ta dan dha ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah nggak semua huruf isti'la itu adalah itbaq. Jadi itbaq ini adalah sebagian ya. Jadi ketika kita mengucapkannya, sebagian besar lidah ini naik ke langit-langit ya. Misalnya kita contohkan di huruf so. Nah, nanti mungkin anak akan kasih ini ya Bapak-bapak di grup insyaallah ilustrasi pengucapan huruf-huruf ini. Misalnya so, bo, habis itu to dan lo ya. So, bo, to dan lo ya. Jadi ketika mengucapkannya, belakang lidah, ujung lidah ini menempel di bawah seperti biasa. Tetapi bagian tengah dan bagian belakang ini seperti naik ya. So. Walaupun nggak nempel ke langit-langit tapi seperti naik. So. Kemudian bo juga ya. Kalau bo itu udah jelas naik semua. Bo karena menempel di tepi lidah, menempel di gigi geraham ya. Bo. Kemudian di huruf to ya, huruf to juga sama, dia tempatnya keluar seperti huruf ta, yaitu di tempat tumbuhnya gigi. Nah, belakangnya, tapi belakangnya ini seperti naik ke atas ya. Ya, jadi membuat cekungan to, naik ke langit-langit. Dan begitu juga lo ya, lo. Nah, jadi dari sini kita mengetahui di sifat keempat ini. Nah, ini kan itbaq adalah terkumpulnya suara ya. Adapun infitah, suara ini nggak terkumpul. Jadi dia suara ini keluar seperti itu aja ya, nggak terkumpul di langit-langit. Maka dari itu di huruf kaf ini, apakah dia itbaq atau infitah? Infitah ya. Nah, ini udah 4 sifat kita dapetin di huruf kaf. Infitah. Nah, selanjutnya di yang terakhir, nah ini nggak ada di buku ya Bapak-bapak, yaitu ada huruf idlaq ya, idlaq dan ismat, idlaq dan ismat.
Nah, ada yang mengatakan huruf-huruf idlaq ini adalah berkaitan tentang nahwu ya, berkaitan tentang nahwu atau akhir kalimat idlaq. Dan lawannya adalah ismat ya. Ismatu ya, idlaq dan ismat. Nah, jadi huruf-huruf idlaq ini apa? Huruf-huruf idlaq adalah farro min lubbin. Nah, ini aturan nggak ada di buku ya. Kalau Allah nggak ada di buku. Iya. Bukan mungkin ada ya. Di buku-buku lain biasanya dituliskan ya untuk idlaq dan ismat. Jadi atau bahasa lainnya idlaq ini adalah keluarnya dengan mudah. Adapun ismat ini keluarnya agak sulit ya, agak sulit ketika keluarnya. Misal tadi kan kasih tahu hurufnya adalah farro min lubbin. Nah, jadi hurufnya ada fa keluar dengan mudah, ro keluar dengan mudah, mim keluar dengan mudah, nun keluar dengan mudah, nah kemudian lam, la, nah ini keluar dengan mudah juga, ba ini keluarnya dengan mudah ya. Jadi itu idlaq. Nah, selain dari itu keluarnya agak sulit ya Bapak. Misalnya kita contohkan di huruf K. Di huruf K ini kalau misalnya kita belum pernah bisa baca Al-Quran, itu keluarnya agak sulit ya. Harus ada ekstra pengucapannya. K ya, K. Berbeda dengan lam, al, gampang ya. Al, an, ab ya. Am. Nah, ini gampang ketika mengucapkannya atau pengeluaran yang berbeda dengan K atau tadi di huruf-huruf isti'la, kho, so. Nah, ini agak sulit ya ketika pengucapannya. Tapi insya Allah mudah ya, ini cuma bahasa aja, bahasanya agak sulit ketika pengucapannya. Nah, jadi oleh karena itu huruf-huruf idlaq adalah farro min lubbin. Maka apakah huruf kaf ini termasuk dari idlaq atau ismat? Ismat ya. Jadi di sini ada 5 sifat yang sudah kita pelajari di huruf kaf ya. Nah, ini bisa kita contohkan atau kita bisa ambil pelajaran, ambil faidah di sini ya. Walaupun agak pusing, nggak apa-apa ya. Di sini ada 5 ya, ada 5 sifat yang punya lawan. Nah, kalau misalnya nggak masuk ke satunya, pasti di satu pasang satunya lagi ya. Jadi pasangan 2 itu kalau misalnya nggak di satunya, pasti di satunya. Jadi seperti itu. Misalnya tadi di huruf K, dia ada huruf ada hamas, pasangannya jahar. Tetapi dia masuk ke hamas, maka dia nggak masuk ke jahar. Begitu juga di huruf syiddah dan rokhawah dan bainiyah. Nah, di huruf kaf ini dia masuknya ke syiddah ya, karena seperti singkatannya ajid qatil bakat. Akan tetapi huruf kaf nggak masuk ke isti'la. Dia nggak masuk ke isti'la, bukan huruf-huruf tebal yang suaranya naik ke atas-atas ya. Tapi dia masuknya ke huruf istifal, yaitu pengeluarannya iya tipis, nggak sampai naik pengucapannya k. Dan dia juga nggak masuk ke itbaq ya, maka dia masuk ke infitah. Lalu yang terakhir ada ismat dan idlaq. Karena idlaq ini nggak ada huruf kaf, farra min lubbin, maka dia masuknya ke ismat. Agak sulit ketika pengucapannya. Nah, ini minimal ya, minimalnya itu 5. Minimalnya 5 Bapak. Nanti mungkin untuk merojahnya sebenarnya di Bapak-bapak, yang pertama harus diperhatikan adalah kita harus hafal singkatannya dulu. Kita harus hafal singkatannya. Dulu anak pas lagi di pondok itu malahan sampai kita disuruh membuat dari A atau hamzah ya, alif sampai ya. Itu dibuat satu-satu ya, dari alif. Alif ini masuknya kemana? Ajid qatin bakat. Misalnya dari hamas dan jahar, apakah dia masuk ke hamas? Fahat tahu syaklun sakat, oh nggak masuk, berarti masuknya jahar, tulis jahar. Habis itu dia syiddah apa rokhawah? Ajid qatin, oh alif atau hamzah ini masuk ke huruf jahar. Ya. Oh jahar sih, syiddah ya, syiddah atau rokhawah. Ajid qatin bakat. Nah, dia masuk ke huruf syiddah, maka tulis syiddah. Habis itu masuk ke isti'la atau ke istifal. Kita lihat di huruf isti'la ada khussadab bin qil. Wah, ini enggak ada huruf alif ya atau huruf hamzah, maka dia masuknya ke istifal. Kemudian ditulis lagi
Hamzah ini itbaq atau infitah. Itbaq ini hurufnya cuma so, do, to, zo. Nah, berarti dia masuknya ke infitah, nggak ada huruf A ya. Kemudian yang terakhir dia idlaq atau ismat. Nah, huruf idlaq adalah qaramin lubbin, nggak ada huruf alif, maka dia dimasukin ke ismat ya, A. Jadi seperti itu Bapak-bapak untuk materi pada malam hari ini. Nah, ini untuk sifat huruf ini kita mengambil di bagian yang ini aja ya Bapak, bagian yang memiliki lawan dulu ya. Sifat-sifat yang memiliki lawan. Nah, nanti yang kedua di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas sifat-sifat yang tidak memiliki lawan di halaman berikutnya ya. Nah, jadi ini harus dihafalin ya Bapak-bapak. Harus dihafalin sifat-sifatnya. Nanti yang akan memberikan contoh untuk pengucapan huruf do, ilustrasinya insya Allah di grup, silakan dilihat. Nah, sekarang kita di sini alhamdulillah sudah dikasih latihan ya di buku membaca surat Asy-Syarh ya. Asy-Syarh atau ada yang mengatakan juga Al-Insyirah ya, Al-Insyirah. Baik, karena waktunya terbatas, mungkin kita akan langsung aja ya. Atau perlu ana baca dulu, Bapak? Baca, habis itu diikuti ya bareng-bareng. Kita akan mulai secara cepat aja. Silakan diikuti Bapak-bapak. Diperhatikan juga di mana tempat-tempat keluarnya huruf dan panjang pendeknya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini dipraktikkan sifat-sifatnya tadi ya, sifat hamas misalnya. Itu dipraktikkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah, ini diperhatikan ya Bapak, Anda akan menjelaskan kesalahan-kesalahan ketika membaca surat Al-Insyirah. Ada yang ketika membaca surat Al-Insyirah ini membaca wa wada'na itu dipanjangkan ya. Dipanjangkan banget ya. Wa wada'na. Nah, dikiranya mungkin setelahnya adalah huruf hamzah ya. Adalah huruf ain. Nah, dia cuma baca 2 harokat. Kita lanjut. Huruf hamasnya diperhatikan. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Bagus. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Tipis aja ya, dzikrak. Dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini hamasnya ya, us. Nah, ini ada angin keluar. Yus. Nah, ini juga ada angin keluar. Lanjut. Fa idza faradta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Oke, sekarang kita lihat bacanya satu-satu ya, satu persatu Bapak. Dimulai dari mana sekarang? Dari tengah. Pak Budi berarti. Coba kita dari tengah nggak apa-apa ya. Kita dari sini ke kanan. Nah, itu dari sini ke kiri. Kita ke kanan dulu, silahkan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صدرك ووضعنا عنك وزرك. Nah, perhatikan Lord. Jadi ketika membaca dengung itu ditahan sedikit ya. Jangan langsung pindah. Wa wada'na ditahan. Jangan langsung anka wizrak anka wiz. Nah, itu enggak ditahan. Ditahan 2 harokat. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Ininya hamesnya angin keluar. الذي أنقض ظهرك Ya. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, anak akan mengoreksi di bagian ininya aja dulu mungkin berarti ya Bapak. Yang kita pelajari dulu. Karena kita belum pelajari tajwid atau belum pelajari mad. Nah, itu nanti akan Anda lewati dulu atau kalau misalnya kesalahannya terlalu jauh baru Anda ingatkan. Jadi yang harus diperhatikan Bapak adalah ini ya. Hamesnya tadi masih kurang ya. Di bagian terakhir, terutama di bagian yang terakhir. Nggak konsisten ya ketika membaca ininya hamesnya. Misalnya laka dzikrok. Nah, yang pertama alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini ada tadi tapi warafa'na laka. K-nya masih ada. Dzikrok. Nah, ini enggak ada rok. Jadi harus dilatih terus ketika mengucapkan hamas ya. Nah, kita ingat-ingat di huruf hamas tadi fahattahu syakhsun sakat. Ketika sukun maka dibaca anginnya ya atau keluar angin ya. Ka ya, ak. Nah, selanjutnya jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. baik, bagus ya Pak Budi. Levelnya nggak ada. Masya Allah. Atas. Selanjutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. coba sekali lagi fa inna ma'al usri yusra. untuk huruf sa di mana tempatnya? Pak? Sin. Ya, sin di mana? Us. Di pangkal apa namanya? Di gigi Gigi mana, atas bawah? atas. Atas. Iya. Di bawah. Ya. Tidurin Di bawah. semuanya. Coba sa. Sa. Ah, sa. Sin. Ya, coba us. Us. Ah, itu masih di atas. Us. Ya, Us. Usri. Usri. Coba. Fa inna ma'al usri yusra. Mana tadi? Ayat 6. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, nanti kita pelajari lagi ya Bapak di qalqalah. Nah, huruf qalqalah ini nanti dipelajari sifat-sifat yang enggak mempunyai lawan ya.
Jadi qalqalah ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita pelajari qalqalah. Nah, jadi huruf go ini bukan termasuk qalqalah. Nah, ini masih banyak ya orang Indonesia yang keliru ketika membaca huruf go. Dia dibaca menjadi qalqalah, dipantulkan. Fa idza farag. Atau kalau ada sedikit aja farag. Nah, itu masih ada qalqalah. Jadi jangan sampai ada qalqalahnya atau pantulannya. Farag, tafau, ghairil jangan magdu. Nah, itu masih ada banyak yang keliru ya di orang Indonesia. Gak apa-apa, nanti kita pelajari di berikutnya di qalqalah. Apa aja huruf qalqalah. Nah, berikutnya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kok ininya hapusnya wizrak. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak harus dilihat lagi, coba ka. Nah, kalau disukunkan coba ak. Nah, ak. Oke, coba dulu ak, Pak. Ak. Iya, jangan ak tapi kayak ada angin di sini belakang. Ak. Nah, itu masih keliru ya, tapi kan ak tapi ak ada angin. Nah, nanti dilatih lagi mungkin ya, Bapak. Di huruf ka. Rabbika. Nah, baik, selanjutnya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na Kepanjangan. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, untuk sifat-sifatnya alhamdulillah sudah sesuai ya Bapak. Tapi nanti dilatih lagi di panjang pendeknya mungkin ya. Jadi karena masih kepanjangan wa wada'na. Nah, itu kepanjangan ya. Itu harokat aja. Selanjutnya. Ya, nanti dibantu ya sama yang lainnya. Nah, selanjutnya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na Ulang wa wada'na huruf apa? Wa bukan da ya. Wa wada'na anka wisra wizra alladzi anqadha dhahrak alladzi anqadha dhahrak. Habis huruf apa Pak? Huruf da apa huruf do? Alladzi alladzi wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Jadi untuk sifat-sifatnya, terutama di hamznya sudah ya Pak, sudah lumayan. Tetapi di makhrajnya ya, makhrajnya atau tempat keluar hurufnya seperti angkobo, huruf do di bagian tepi lidah ya, tepi lidah ketemu di geraham. Kemudian wawadona itu huruf do ya, bukan huruf da, bukan wawadana, tetapi wawadona. Kalau misalnya keliru, karena bahaya ya, artinya takutnya berubah ya, wawadana, nah itu berubah. Jadi diperhatikan lagi untuk makhrajnya ya Pak, tepat keluar huruf. Insyaallah dilatih lagi nanti. Selanjutnya sya minas pendek wizrak. Nanya 2 harokat wa wadana. Langsung ya wizrak. Nah, bagus. Pendek sama, masih pendeknya sama. Ya, bagus. Baik, untuk sifat-sifatnya sudah bagus ya, sifat-sifatnya. Cuma nanti diperhatikan lagi kalau nggak ada yang bikin panjang, maka jadi panjangin. Ya, misalnya alam nashrah laka sadrak, langsung masuk ke huruf ka sukun. Rak. Jangan dipanjangin. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Anjing di rohnya ini agak panjang. Langsung masuk rak. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tasra Alam nah. Alam nasra laka sadrak wawan Jadi kayaknya apa harus ikro ya. Gak apa ya, harus ikro agar terbiasa dengan bentuk-bentuk huruf. Iya. Jadi harus dari ikro. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lagi ikronya agar bacanya semakin bagus. Apa? Saya. Kemudian silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Jangan sampai ke ya, tapi Ya. iya ke Alladzi anqadha zahrak Iya. wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Untuk sifat-sifatnya sudah bagus ya Pak, cuma tadi di huruf go-nya masih dipantulkan. Faida farog, jangan dipantulkan. Faida farog, jangan sampai dipantul. Jangan farog. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, Masya Allah bagus ya Pak. Bacaannya sifat-sifatnya sudah sesuai, alhamdulillah. Baik, berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Jangan dipantulkan di rogi. Wa inna Fa, ma'al bukan fa inna. Wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa illa Jangan ditahan wa ila. rabbika farghab. Ya, jadi harus dijelaskan lagi ya untuk huruf habisnya. Anginnya tambahin sedikit ya. Alam nashrah laka sadrak. Ditambahin sedikit anginnya. K-nya. Selanjutnya Pak, silakan. Ulang wa wada'na angka alladhi laka zikra fa inna perhatikan, lihatnya di teks ya.
Fa'innama masuk harus itu pas stop dulu. Jadi Bapak harus ikro juga ya. Iya, jadi harus dari ikro biar semakin bagus bacaannya. Karena masih kesulitan ya untuk menyusun kalimatnya. Jadi nanti kalau ingin lebih lancar dari ikro 1 ya Pak, apa? Kalau lancar lebih dari huruf A, B nanti tahu beda-beda. Baik, selanjutnya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bagus lah ya, sudah lumayan bagus untuk sifat-sifatnya sudah bagus. Baik, selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Kayaknya dikasih angin lagi sedikit. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك Jangan wizrok, tapi wizrok. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Untuk yang sudah kita pelajari, mungkin tadi catatannya di huruf kafnya ya. Huruf kafnya angin loncat sedikit. Kaf, ak. Kapan akan tidur? Malah Allah Akbar. Sedikit aja. Jangan atok, sampai ke ya. Jadi ada angin aja sedikit. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Kalau anginnya sedikit, dhahrok. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Jadi huruf kafnya juga ya Pak, K-nya sedikit dikasih angin. Soderok, sedikit aja. Ada angin deras ya, kedengaran mengikuti di huruf kafnya. Soderok, K, ak. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bagus, insyaallah. Sudah sesuai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Jadi itu untuk materi pada malam hari ini Bapak ya, untuk koreksian tadi yang sudah diingatkan harap dipraktikkan kembali atau dilatih kembali agar bacaannya semakin bagus ya Bapak. Jadi sebelum menutup, apakah ada pertanyaan Bapak? Yang tadi apa yang paling bawah itu Pak, kan belum ada di sini tuh. Nah, Boleh Islam di sama Islam. iya. Bisa dikirim lewat WA. Bisa, insyaallah. Ya. Mengenai sifat huruf, jadi kesimpulannya setiap kata itu mempunyai 5 sifat huruf. Setiap huruf. Semua ya. Semua. Ada yang nanti lebih dari 5. Ada yang lebih dari 5. Minimalnya 5 ya, paling kecilnya minimal 5, yaitu sifat yang berlawanan. Nanti ditambah lagi dengan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Misalnya tadi kita sudah membahas yang 5 yang memiliki lawan, kayak jahar lawan hamas lawan jahar, syiddah lawan rokhawah, kebainiyah, kemudian ada idlaq, ada ismat, ada isti'la dan lain-lainnya. Nanti ada lagi sifat yang tidak memiliki lawan sama sekali ya. Misalnya di huruf ro ada namanya sifat takrir, yaitu lidah ini bergetar. Nah itu ada masuk lagi. Habis itu ada lagi tafasyi di huruf shin. Di huruf shin ada tafasyi yang dia ketika mengucapkannya itu penuh ya, sha, shi, shu ya, ash. Nah ini seperti yang ini penuh tafasyi, ini penuh ya, sha. Nah itu nanti ditambah lagi di sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Nah jadi seperti itu ya. Nanti minimalnya 5. Minimalnya 5. Nanti ada tambahannya lagi insyaallah. Nanti mungkin iya, jadi agak susah ya karena ini masuknya ke istilah ya, istilah. Ya silakan. Untuk yang hamas sama jahar tadi ada za sama bo. Za sama bo. Kenapa nggak masuk di hamas? Apa? Za itu za ini kalau kita sukunkan ad bukan angin ya. Ini tapi lidah ini seperti bergetar. Ad ya. Bukan. Seperti za juga az ini bukan angin ya. Tetapi suara sebenarnya masuk ke suara. Iya. Az ya. Az. Nah, ini nanti masuknya berarti ke sifat-sifat khusus ya. Coba kita lihat di sini sifat-sifat khususnya. Apakah ada di sini? Ya ada ya. Di huruf nah ini nggak ada ya tapi di sini ya. Jadi huruf za itu bukan termasuk huruf-huruf yang mengeluarkan angin ya. The. Berbeda kalau misalnya huruf ta ya, bakat ta ya, bakat. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dituliskan sebelumnya ada di sini ya. Huruf sofir ya, sofir seperti huruf za. Jadi suaranya tajam di huruf yang tidak memiliki lawan. Za tajam. So juga, sa juga ya. Za. Ada lagi? Pak Budi? Yes. Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan ya Bapak. Jadi ingatkan untuk dilatih kembali bacaannya agar semakin bagus Bapak. Dan mungkin seharusnya nanti ada ini ya. Jadi jangan menunggu ketika latihannya ketika di malam Senin aja atau di malam perkembangannya terlama ya. Jadi harus langsung dipraktekin langsung ya. Mungkin nanti anak ngobrol lagi sama Pak Budi apa dikasih tugas atau bagaimana biar semakin terasah ya kemampuannya. Nah, jadi karena ada pertanyaan lagi kita cukupkan semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis.